Halo teman-teman semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Aprilia Atuk, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, dengan NIM 2214 2010 29. Bagian 1. A. Definisi stres. Hans Selye menyatakan bahwa stres merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. Jadi, seseorang dapat dikatakan stres apabila ia tidak dapat menyelesaikan beban atau masalah yang dibebankan kepadanya, sehingga tubuhnya akan merespon ketidakmampuan itu yang berakibat pada sikap orang tersebut. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan psikologis. Stres dapat menyebabkan perasaan negatif atau yang berlawanan dengan apa yang diinginkan atau mengancam kesejahteraan emosional. Stres dapat mengganggu cara seseorang dalam menyerap realitas, menyelesaikan masalah, berpikir secara umum, dan hubungan seseorang dan rasa memiliki. B. Sumber stres. Stres dapat terjadi karena berbagai faktor atau sumber yang muncul dari dalam diri ataupun luar diri individu. Adapun 3 sumber yang dapat memicu kehadiran stres adalah 1 faktor lingkungan, 2 faktor organisasi, dan 3 faktor pribadi. 1 faktor lingkungan. Selain memengaruhi desain struktur sebuah organisasi, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Misalnya, ketika kelangsungan pekerjaan terancam, maka seseorang mulai khawatir ekonomi akan memburuk. 2. Faktor organisasi. Banyak faktor dalam organisasi yang dapat menyebabkan stres. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan adalah beberapa di antaranya. Hal ini dapat mengelompokkan faktor-faktor ini menjadi tuntutan tugas, peran, dan antar pribadi. 3. Faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang sangat mementingkan hubungan keluarga dan pribadi. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan, dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak adalah beberapa contoh masalah hubungan yang menciptakan stres. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar, pasak daripada tiang adalah kendala pribadi lain yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja karyawan. C. Gejala stres. Stres sifatnya universality, yaitu umum, semua orang sama dapat merasakannya, tetapi cara pengungkapannya yang berbeda atau diversity. Sesuai dengan karakteristik individu, maka responnya berbeda-beda untuk setiap orang. Seseorang yang mengalami stres dapat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Gary Cooper dan Alison Starow mengemukakan gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini. 1. Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokannya kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. 2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah konsentrasi, dan sebagainya. 3. Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi lekas panik, kurang percaya diri, dan penjengkel. Bagian 2. A. Definisi kehilangan. Kehilangan dan berduka merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu kondisi yang terputus atau terpisah atau memulai sesuatu tanpa hal yang berarti sejak kejadian tersebut. Kehilangan mungkin terjadi secara bertahap atau mendadak, bisa tanpa kekerasan atau traumatik, diantisipasi atau tidak diharapkan atau diduga,
sebagian atau total, dan bisa kembali atau tidak dapat kembali. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Kehilangan merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan tergantung 1. Arti dari kehilangan, 2. Sosial budaya, 3. Kepercayaan atau spiritual, 4. Peran seks, 5. Status sosial ekonomi, 6. Kondisi fisik dan psikologi individu. Bagian 3. A. Definisi berduka. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Nanda merumuskan ada 2 tipe dari berduka, yaitu berduka diantisipasi dan berduka disfungsional. Berduka diantisipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual maupun yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan, objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Tipe ini masih dalam batas normal. Berduka disfungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial, hubungan, objek, dan ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan atau kekacauan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi. Salah satu fakultas terfavorit yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah Fakultas Keperawatan. Dan saya mengajak kepada teman-teman atau adik-adik sekalian, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia.